Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Mu Bingyun sedikit menggerakkan alisnya saat dia berkata, karena itu masalahnya, yang terbaik adalah memilih seorang tetua untuk menemaninya demi melindungi kesejahteraannya. Bagaimanapun, tingkat kultivasinya benar-benar terlalu rendah. Jangan lakukan itu. Mu Suanyin menggelengkan kepalanya. Saya sedang bersiap untuk mengirimnya ke sana sendirian. Sendiri. Mu Bingyun sedikit terkejut dan dia merenungkannya setelahnya. Jika dia tidak bisa kembali hidup-hidup atau gagal mengambil kembali tanduk kilin, maka saya tidak akan repot-repot mengeluarkan banyak usaha untuk membantunya lagi. Lagi pula, mata Mu Suanyin sepertinya membawa sedikit kebencian. Harganya sedikit terlalu besar. Aku adalah Raja Alam Song Salju yang Maha Kuasa, namun aku begitu diganggu oleh bocah cilik seperti itu. Saya hanya merasa tidak cukup puas. Melihat sikap Mu Suanyin yang tampak kekanak-kanakan, Mu Bingyun tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. Meskipun tingkat mendalam Yun Ce rendah, dia sudah menjadi murid langsungmu. Berita itu seharusnya sudah menyebar sekarang, jadi pada dasarnya tidak ada satu orang pun di alam Snow Song yang berani menyentuhnya. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi bahaya? Itu mungkin tidak pasti. Mu Suanyin sedikit menyipitkan matanya. Keberanian beberapa orang bahkan mungkin lebih besar dari langit itu sendiri. Tidak peduli bagaimana bocah kecil itu akan mengambil tanduk kilin dan kembali hidup, itu semua akan didasarkan pada kemampuannya sendiri. Mu Bingyun tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan berkata, karena itu masalahnya, biarkan Xiaolan ikut dengannya. Xiaolan belum melihat orang tuanya sejak dia memasuki sekte. Orang tuanya pasti akan muncul dalam perayaan ulang tahun 1000 tahun Kaisar Kekaisaran Angin Es. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk menyatukan keluarga mereka sekali saja. Kerinduannya terhadap kampung halaman juga bisa diredakan. Mu Suanyin dengan ringan mengerucutkan bibirnya dan kemudian, dia tiba-tiba berkata dengan malu-malu. Kamu benar-benar memperlakukan si kecil itu dengan sangat baik. Bagaimana jika tiba saatnya kamu tidak menginginkan kakakmu lagi? Mu Bingyun berkata dengan tatapan tak berdaya, bermain-main lagi. Mu Suanyin terkikik ringan dan kemudian, dia berkata dengan lembut. Tapi, kamu harus memberitahu Xiaolanermu untuk berhati-hati. Bocah kecil yang baru saja diasuh oleh kakakmu ini sangat berbahaya bagi wanita. Mu Bingyun mengangguk setuju. Memang, jadi kamu juga memperhatikannya. Bahkan pikiran Fei Xue telah diresahkan olehnya. Xiaolanermu, kabut nakal berputar-putar di mata berair Mu Suanyin. Dia mungkin akan menjadi anak domba yang masuk ke sarang harimau. Ketika itu terjadi, dia akan memikirkannya sepanjang siang dan malam dan dia mungkin tidak punya waktu untuk peduli pada tuannya lagi. Fei Xue, keterkejutan memenuhi mata Mu Bingyun tapi dia dengan tegas menggelengkan kepalanya segera setelahnya. Mustahil. Kepribadian Fei Xue mirip denganku dan pada dasarnya mustahil hatinya tergerak oleh laki-laki. Dia mungkin menaruh sedikit rasa terima kasih ketika Yun Ce menolak lamaran kultivasi ganda, tapi jelas mustahil baginya untuk membangkitkan perasaan padanya karena masalah ini. Itulah kenapa aku bilang dia sangat berbahaya bagi wanita. Ketika dia mengingat tatapan bingung dan mata berkabut Mu Fei Xue ketika dia pergi saat itu, sudut alis Mu Suanyin sedikit melengkung. Mu Suanyin dengan malas bangkit dari kursi es. Mengikuti goyangan pinggangnya yang ramping, payudaranya yang bersalju sedikit bergetar dan tanda es Phoenix di atasnya bergetar ke atas dan ke bawah, diperas oleh kekenyalan yang melimpah. Mu Suanyin menghela nafas ringan dari bibirnya yang harum, ketika terdengar, itu seperti erangan. Saatnya mengintip bocah cilik itu lagi. Aku mengurungnya di danau surgawi Netherfrost dan memerintahkannya untuk dengan patuh mengolah air terjun pembelah bulan,
namun dia secara diam-diam telah berlatih catatan gagak emas tentang dunia terbakar. Hah, aku sudah memukul dan memarahinya berkali-kali, tapi dia tetap saja tidak patuh. Ini sangat membuat frustrasi. Mu Bingyun terdiam kaku. Pada hari ke-14 Yun Ce dikurung di Danau Surgawi Netherfrost. Meskipun dia dikatakan terkunci di dalam, memasuki tempat seperti Danau Surgawi Netherfrost bahkan pernah menjadi keinginan banyak murid Ice Phoenix. Yun Ce menggunakan 7 hari untuk memahami dan membiasakan diri dengan 3 bidang terakhir dari catatan dunia terbakar gagak emas, tetapi dia belum melatihnya. Di sisa waktu, dia menghabiskan semuanya untuk melatih kaskade pemisah bulan. Lagi pula, Mu Suanyin telah memerintahkannya untuk melatih kaskade pemisah bulan dengan sekuat tenaga sebelum dia pergi dan dia bahkan akan menilainya secara pribadi nanti. Jika dia mengecewakannya, konsekuensinya akan parah. Mungkin karena dia memiliki bayangan patah Dewa Bintang yang matang sebagai fondasinya, kemajuan Yun Ce di kaskade pembelah bulan sangat cepat. Setelah dia memahami dasar-dasarnya, kecepatan kemajuannya semakin cepat. Setelah menghabiskan kekuatannya dari latihannya, dia akan membenamkan dirinya di Danau Surgawi Netherfrost dan dengan sangat cepat, semangat dan energinya yang dalam akan pulih sepenuhnya, jauh lebih cepat daripada duduk di batu Starpicker. Kekuatannya yang besar juga berkembang pesat selama proses ini, namun, tingkat pertumbuhan ini, jika dibandingkan dengan tujuannya mencapai alam kesengsaraan ilahi dalam 2 tahun, masih jauh dari tercapai. Jauh di langit, Mu Suanyin diam-diam melihat ke bawah, menyaksikan Yun Ce terus-menerus menerobos bayangan di tengah kilatan cahaya dingin. Meskipun dia masih jauh dari mencapai ranah dalam bayangan, kecepatan dan interval sesaatnya sudah sangat berpengalaman. Mereka hampir tidak bisa digunakan untuk pertempuran sebenarnya. Tingkat kemajuan ini jelas belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah alam Snow Song. Sekali lagi setelah kehabisan tenaga dari latihan, Yun Ce menghela nafas panjang. Saat dia hendak menyelam ke dalam Danau Surgawi, saat dia berbalik, dia tiba-tiba menyadari sesosok salju sedang berdiri di sampingnya. Matanya sedingin es, memancarkan kekuatan dingin yang tak ada habisnya. Yun Ce buru-buru melangkah maju dan berlutut. Murid menyapa guru. Beberapa saat setelah dia berlutut, Yun Ce tidak menerima tanggapan, hanya kekuatan sedingin es yang menusuk tulang yang dengan dingin menekan tubuh dan jiwanya. Seolah-olah duri es yang tak terhitung jumlahnya mengarah tepat ke tenggorokannya, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku, tidak berani bergerak. Dia tidak mungkin menyelesaikan masalah sejak saat itu, kan? Yun Ce berpikir sambil mengeluarkan napas dingin. Kemajuan bisa diterima. Sepertinya Anda memang tidak mengharuskan saya untuk memberi instruksi kepada Anda di samping. Itu pasti menghilangkan kekhawatiran. Namun, tidak ada satupun niat marah dalam suaranya yang sedingin es dan makna di balik kata-katanya juga bisa dianggap pujian. Yun Ce langsung menghela nafas lega. Terima kasih guru atas pujianmu, murid ini bodoh dan lamban. Di masa depan, jika saya memiliki sesuatu yang tidak saya mengerti, saya masih perlu menyusahkan guru untuk mendapatkan solusinya. Bodoh dan lambat. Huff. Bangkit. Mu Suanyin dengan dingin mendengus dan kemudian alisnya tiba-tiba tenggelam. CR, berikan jawaban jujur pada guru atas pertanyaan yang akan diajukan. Kenapa kamu memiliki aura naga sejati? Jantung Yun Ce berdetak kencang, namun dia tidak berani langsung menjawab. Lagi pula, itu bukan aura naga sejati pada umumnya. Mu Suanyin menatapnya. Matanya yang sedingin es membuat Yun Ce jelas merasa seolah kesadaran dan jiwanya sendiri telah ditembus. Dia ragu-ragu selama beberapa saat, sebelum memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Sebagai balasan kepada guru, selain Phoenix dan Gagak Emas, murid ini pernah memperoleh warisan Dewa Naga. Dewa Naga, sesaat keterkejutan melintas di mata Mu Suanyin. Dewa Naga yang kamu bicarakan,
bisakah kamu mengacu pada penguasa 10.000 binatang selama era para dewa? Naga Azure Purba, pemimpin ras naga. Ya, Yunce mengangguk. Tidak heran, meski masih terkejut, beberapa kecurigaanmu Suanyin berkurang. Anomali kekuatanmu yang dalam berhubungan dengan kekuatan dewa jahat, sedangkan fisikmu yang tidak normal sebenarnya berasal dari garis keturunan dewa naga di dalam dirimu. Ngomong-ngomong, planet tempatmu dilahirkan sungguh luar biasa. Sebenarnya ada banyak warisan dewa yang bersemayam di dalamnya. Mengesampingkan Phoenix dan gagak emas, warisan dewa naga sebenarnya juga ada di sana. Yunce terdiam. Itu bahkan merupakan warisan dewa naga. Dengan kata lain, garis keturunan dewa naga di dalam tubuhmu adalah garis keturunan primordial, garis keturunan dewa naga generasi pertama. Mata sedingin esmu Suanyin menyipit, cahaya dingin mengembun di dalamnya. Jika alam dewa naga mengetahui masalah ini, mereka pasti akan sangat tertarik padamu. Alam dewa naga, Yunce bergumam pelan, dia ingat dengan jelas nama ini. Naga Azure Purba pernah menyebutkan hal itu padanya. Di antara 4 wilayah dewa, alam dewa timur, barat, selatan, dan utara, wilayah ilahi barat adalah yang terkuat, Suanyin menjelaskan dengan acuh tak acuh. Dari 17 dunia raja dari 4 wilayah ilahi barat sendiri menempati 6 dunia raja, dengan alam dewa naga sebagai pemimpin dari 6 dunia raja. Ia adalah penguasa wilayah ilahi barat yang tak terbantahkan dan juga ditetapkan sebagai alam bintang terkuat di alam dewa. Alam dewa terkuat. Mata Yunce sedikit melebar. Alam dewa yang terkuat juga berarti bahwa ia adalah eksistensi terkuat di seluruh dimensi kekacauan primal. Suanyin melanjutkan, di wilayah ilahi timur kita, ras manusia berjumlah lebih dari 70% penduduk di sini, sementara ras lain bahkan tidak berjumlah 30%. Namun, 70% penduduk wilayah ilahi barat adalah setan. Orang-orang di alam dewa naga semuanya adalah naga sejati, jadi fisik dan bakat mereka jauh melampaui semua ras lainnya. Selain itu, mereka bahkan menerima warisan naga Azure Purba. Selama seseorang terlahir sebagai naga sejati, mereka akan memiliki kekuatan yang tak tertandingi pada saat lahir. Ditambah kecocokannya yang erat dengan kekuatan suci dewa naga, wajar saja jika mereka kuat. Raja alam dari alam dewa naga juga dikenal sebagai individu terkuat di alam dewa saat ini, Raja alam Brahma Monarch, yang terkuat di wilayah ilahi timur kita, juga bukan tandingannya. Hati Yunce bergetar saat mendengar kata-kata ini. Naga adalah penguasa dari binatang yang tak terhitung jumlahnya, jadi masuk akal jika mereka juga merupakan penguasa dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Manusia sangatlah lemah pada saat mereka dilahirkan, sedangkan seekor naga muda yang baru lahir dapat mengguncang bumi dan membelah lautan. Jika mereka menambahkan kekuatan ilahi naga Azure Purba, mengambil posisi teratas alam dewa memang wajar. Tunggu sebentar, Kaisar Naga. Kemudian, melihat Yunce tiba-tiba mengerutkan kening, Suanyin mengalihkan pandangannya ke arahnya dan berkata, "Kamu pernah mendengar tentang Kaisar Naga?" Yunce menggelengkan kepalanya. "Aku tidak. Namun, murid ini memang mendengar seseorang bernama Ratu Naga dari kakak senior, kakak muda Xiaolan dan dia sepertinya diberi gelar bersama dengan Dewi. Apakah dia mungkin seseorang dari alam Dewa Naga juga?" Ratu Naga dan Dewi, Xiaolan kemudian menyebutkan bahwa mereka adalah wanita tak tertandingi yang kecantikannya menyatu dari keseluruhan alam dewa dan setiap orang di alam dewa mengetahui tentang mereka. Suanyin dengan ringan menatap Yunce sejenak. Dewi mengacu pada Dewi Brahma Monarch dari wilayah ilahi timur kita, sedangkan Ratu Naga adalah istri Kaisar Naga. Seperti yang diharapkan, Yunce mengangguk. Memang benar, karena Kaisar Naga secara publik diakui sebagai penguasa alam dewa, maka, selain istrinya, tidak ada orang lain yang berani menyebut dirinya sebagai Ratu Naga.
Jika kecantikan permaisuri naga dan dewi yang dirumorkan benar-benar merupakan gabungan dari semua keanggunan dan keindahan alam dewa seperti yang diceritakan oleh Mu Xiaolan, maka satu-satunya orang yang bisa menandingi wanita menakjubkan seperti itu adalah orang terkuat di alam dewa, yang berdiri di puncak dimensi primal chaos. Tapi, kamu tidak perlu khawatir, kata Mu Xuanyin. Meskipun alam dewa naga perkasa dan kejam, mereka tidak pernah bertindak angkuh, juga tidak konservatif. Mereka tidak pernah membatasi diri untuk menikah dengan ras lain, dan selalu dihormati oleh banyak wilayah di wilayah ilahi barat. Meskipun mereka mungkin penasaran dengan garis keturunan Anda, mereka tidak akan mengambil tindakan drastis apapun. Bahkan mungkin ada kemungkinan mereka akan mengundangmu ke alam Dewa Naga karena garis keturunan primordialmu. Jika Anda tidak menerima tawaran mereka, mereka juga tidak akan memaksakannya kepada Anda. Murid ini mengerti sekarang. Terima kasih guru atas informasinya. Dibandingkan dengan sekte dan alam bintang yang takut garis keturunan mereka bocor, alam Dewa Naga memang memiliki sikap yang berdiri di puncak alam dewa, penguasa binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Yun Ce masih dengan kuat mencantumkan 3 kata alam Dewa Naga di jiwanya, karena tubuhnya tidak hanya membawa garis keturunan Dewa Naga, dia bahkan memiliki jiwa Dewa Naga dan sumsum Dewa Naga. Ketika Naga Azure Purba memberinya ini saat itu, dia dengan jelas menyebutkan hal ini padanya, jiwa Dewa Naga dan sumsum Dewa Naga miliknya adalah satu-satunya yang ada. Dengan kata lain, dia adalah satu-satunya orang yang memiliki jiwa Dewa Naga dan sumsum Dewa Naga. Alam Dewa Naga mungkin tidak terlalu sensitif terhadap garis keturunannya, tapi tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan bereaksi terhadap satu-satunya jiwa Dewa Naga dan sumsum Dewa Naga. Meskipun dia saat ini berada di wilayah ilahi timur dan tidak akan pernah masuk ke wilayah ilahi utara seumur hidupnya, tetap saja yang terbaik adalah berhati-hati dan dia tidak boleh membuat kesalahan yang sama dengan mengungkap bayangan patah Dewa Bintang, saat itu. Mu Xuanyin dengan tegas berkata, karena saat ini kamu berada di alam dewa dan bertekad menuju alam surga abadi, kamu perlu memahami lebih banyak tentang alam dewa. Namun, sebelum itu, ada hal yang lebih penting yang harus Anda tangani. Yang penting, Guru, tolong sampaikan instruksi Anda kepada saya. Pelet giok penta alam semesta. Mu Xuanyin perlahan mengucapkan satu nama. Universe penta jade pelet, gumam Yun Ce pelan. Ini jelas merupakan nama suatu jenis obat, tetapi sebenarnya ada kata alam semesta di namanya, jadi bisa dibayangkan kalau obat itu sungguh luar biasa. Tuan, ini. Mata Mu Xuanyin sedikit bersinar. Karena kamu telah menolak gagasan menggunakan Yin Vital Ice Phoenix untuk meningkatkan kekuatanmu yang dalam, maka aku hanya bisa memikirkan satu metode yang akan memungkinkanmu untuk mencapai alam kesengsaraan ilahi sebelum konvensi dewa yang mendalam. Metode itu adalah pelet giok penta semesta. Pupil Yun Ce berkontraksi sedikit saat dia berkata dengan tidak percaya, mungkinkah pelet giok penta alam semesta ini, memungkinkan kekuatanku yang dalam untuk mencapai alam kesengsaraan ilahi dalam 2 tahun? Tidak, Mu Xuanyin sebenarnya menggelengkan kepalanya. Ini bukan soal mungkin atau tidak, karena itu pasti akan terjadi. Terlebih lagi, itu bahkan tidak akan memakan waktu 2 tahun. Jika Anda dapat memperoleh pelet giok penta alam semesta dan berhasil memurnikannya di dalam tubuh Anda, maka pelet tunggal itu akan cukup untuk secara langsung meningkatkan kekuatan Anda ke alam kesengsaraan ilahi. Mulut Yun Ce ternganga tapi dia tidak terlalu bersemangat. Sebaliknya, dia berbicara dengan suara santai, pasti sangat sulit untuk mendapatkan pelet giok penta semesta, kan? Obat yang memungkinkan seseorang di alam asal ilahi untuk langsung masuk ke alam kesengsaraan ilahi. Ini akan dianggap sebagai benda yang menentang surga bahkan di alam dewa, jadi bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang mudah diperoleh? Jika itu masalahnya,
maka Musuanyin tidak akan memilih untuk terlebih dahulu menyarankan metode yang akan mengorbankan sebagian besar harta benda Yin Vital Ice Phoenix yang mereka miliki. Ini bukan hanya sangat sulit. Faktanya, ini jauh lebih sulit dan menantang daripada yang dapat Anda bayangkan. Bahkan jika kamu menghabiskan seluruh kekuatan alam Snow Song, menemukannya dalam 2 tahun ke depan masih sama sulitnya dengan mendaki langit. Musuanyin dengan dingin mengucapkan kata-kata itu yang tidak mengejutkan Yun Ce sedikit pun. Sebelum seseorang dapat menyempurnakan pelet giok penta alam semesta, Anda harus memiliki 5 item yang sangat langka dan sulit didapat yang masing-masing berisi jenis kekuatan yang sama sekali berbeda. Kelima objek ini adalah tanduk kilin, hati naga kuno, bola roh kayu, giok Buddha ilahi bintang 9, dan rumput kaisar abadi. Sesuai dengan namanya, tanduk kilin mengacu pada tanduk kilin. Selain item yang satu ini, Yun Ce belum pernah mendengar nama-nama lain itu, jadi dia bahkan tidak bisa memahami apa itu nama-nama itu. Lebih jauh lagi, makhluk mistik yang dikenal sebagai kilin adalah sesuatu yang hanya ada dalam sejarah benua langit yang mendalam dan alam iblis ilusi. Tidak ada yang tahu apakah mereka benar-benar pernah ada sebelumnya. Tapi karena Musuanyin menamai tanduk kilin, ini setidaknya membuktikan bahwa kilin bukan sekadar binatang buas yang terbentuk dari khayalan belaka. Musuanyin tanpa tergesa-gesa melanjutkan dari bagian terakhir yang dia tinggalkan, hati naga kuno hanyalah jantung dari seekor naga kuno. Terlebih lagi, naga purba ini haruslah naga sejati yang telah hidup lebih dari 100.000 tahun dan hatinya harus utuh dan lengkap. Kepala Yun Ce dengan keras tersentak ke atas. Tuan, hati naga bertanduk lengkap yang Anda minta dari alam Dewa Api beberapa hari yang lalu, mungkinkah demi naga bertanduk yang pernah tinggal di penjara Inferno penguburan dewa kuno tidak hidup hanya selama 100.000 tahun? Itu adalah sesuatu yang tidak perlu kamu pedulikan. Musuanyin dengan dingin memotongnya, jika itu hanya jantung naga bertanduk saja, bahkan jika kita berhasil mendapatkannya, akan sia-sia jika kamu tidak dapat menemukan 4 bahan lainnya. Yun Ce tidak berbicara lagi tapi perasaan agak aneh muncul di hatinya. Sedangkan untuk bola roh kayu, itu adalah bola asal kehidupan dari ras roh kayu, kita hanya bisa mendapatkannya dari tubuh seseorang yang tergabung dalam ras roh kayu. Ras roh kayu. Yun Ce sempat tertegun mendengar kata-kata itu. Dia langsung teringat bahwa dia pernah mendengar nama ini dari mulut Jasmine sendiri sebelumnya dan dia juga sepertinya telah menyebutkan bahwa ras ini memiliki energi alam yang sangat kuat. Musuanyin meliriknya sebelum melanjutkan, ras roh kayu adalah cabang dari ras elf. Mereka memiliki energi alam yang tak tertandingi di dunia ini dan mereka juga mampu mempercepat pertumbuhan tumbuhan dan tumbuhan roh. Namun yang tidak sesuai dengan energi alam mereka yang sangat murni dan istimewa adalah kenyataan bahwa kekuatan serangan energi tersebut sangat lemah. Oleh karena itu, mereka sering dijadikan budak yang membantu mengolah pengobatan roh. Selain itu, bola asal kehidupan mereka tidak hanya, yang juga merupakan bola roh kayu, mengandung bentuk energi alam yang paling murni, tetapi juga dapat digunakan sebagai bahan berkualitas tinggi. Selain itu, hal ini juga memiliki satu efek besar lainnya yang diketahui semua orang. Seiring dengan meningkatnya kualitas obat, kesulitan dalam memurnikan obat tersebut juga meningkat. Terlebih lagi, jika seseorang gagal maka akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Faktanya, mungkin saja akumulasi material yang bernilai ratusan atau bahkan ribuan tahun akan hilang seluruhnya juga. Tetapi jika Anda menuangkan energi bola roh kayu selama proses pemurnian, tingkat keberhasilannya akan meningkat pesat. Semakin besar energi spiritual di dalam, semakin mudah pemurnian tersebut berhasil. Karena itu, orang-orang dari ras roh kayu telah diperbudak dan diburu dengan kejam dan hanya sedikit dari mereka yang tersisa.
Meskipun perbudakan atau perburuan ras roh kayu kini telah memicu kemarahan sekte lurus dan tidak ada lagi yang berani menjadi liar. Jumlah praktisi mendalam yang diam-diam mencari atau memburu ras roh kayu tidak berkurang sama sekali. Akibatnya, ras roh kayu berada di ambang kepunahan sejak bertahun-tahun yang lalu. Sebagai pemilik energi alam paling murni di dunia, mereka seharusnya dilindungi oleh surga. Namun siapa sangka energi alam yang sangat sakral di dalam tubuh mereka ternyata menjadi sumber mimpi buruk mereka. Yun Ce bergumam pelan. Bisa dibayangkan bahwa harga bola roh kayu pasti akan melonjak seiring dengan berkurangnya ras roh kayu secara perlahan dan pada gilirannya, hal ini secara alami akan menyebabkan para pemburu tersebut menjadi semakin gila dan putus asa. Meskipun berburu dan membunuh ras roh kayu merupakan pelanggaran terhadap hukum langit, dibandingkan dengan 4 benda lainnya, bola roh kayu adalah yang paling mudah diperoleh. Selama Anda bersedia membayar dengan harga yang cukup, seseorang akan dapat membelinya di pasar gelap alam bintang rendah. Tetapi jika seseorang ingin menemukan bola roh kayu yang terdiri dari lebih dari 70% energi spiritual, itu akan menjadi 100 kali lebih sulit dari biasanya. Mu Xuanyin berseru sambil alisnya menyatu. Mengapa? Apakah karena energi spiritual di dalamnya sangat mudah menghilang? Yun Ce bertanya. Kamu benar sekali, bola roh kayu perlu ditempatkan di dalam batu giok hitam dengan kualitas terbaik. Namun, energi spiritual biasanya tidak hilang saat disimpan. Itu hilang ketika sedang diekstraksi. Yun Ce, kapan diekstraksi? Roh kayu akan mati saat bola roh kayu diekstraksi. Namun karena energi yang terkandung di dalam bola roh kayu terlalu murni, saat ia meninggalkan tubuh roh kayu, energi di dalam bola tersebut akan dengan cepat mulai menghilang. Selanjutnya, ketika roh kayu mengetahui bahwa dia pasti akan mati, dia akan menghancurkan bola rohnya sendiri. Jika itu masalahnya, bahkan mempertahankan 50% energi spiritual akan sangat sulit, apalagi 70%. Jadi jika seseorang ingin mendapatkan Wood Spirit Orb yang masih memiliki 70% atau lebih energi spiritualnya, seseorang perlu membunuh Wood Spirit saat mereka masih tidak sadar dan mengekstrak serta menyimpan bola roh kayu di dalam kotak batu giok hitam paling banyak. Kecepatan yang mungkin, bahkan dalam kasus seperti itu, mampu mempertahankan 80% energi spiritualnya sudah merupakan skenario terbaik. Tapi, kekuatan roh kayu memberi mereka kekuatan persepsi yang sangat tajam. Akibatnya, mereka juga sangat sensitif terhadap hal-hal seperti niat jahat, jadi mencoba memburu dan membunuh roh kayu tanpa mereka sadari adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai. Karena itu, bola roh kayu yang masih mengandung sebagian besar energi spiritualnya yang praktis tak ternilai harganya. Ada juga skenario lain, di mana roh kayu dengan rela mengorbankan nyawanya sendiri dan mengeluarkan bola roh kayu dari tubuhnya. Dalam keadaan seperti ini, karena faktanya masih ada hubungan dengan vitalitas roh kayu, itu akan dengan sempurna menjaga 100% energi spiritual bola roh kayu. Namun, skenario seperti ini secara alami hampir tidak pernah terjadi. Yun Ce menganggukkan kepalanya saat dia dengan sungguh-sungguh mendengarkan kata-kata Mu Xuanyin. Sedangkan giok Buddha ilahi bintang 9 dan rumput kaisar abadi, alis Mu Xuanyin menyatu sekali lagi sambil melanjutkan, ini adalah benda yang sangat sulit ditemukan di seluruh alam dewa, harta langka yang bahkan tidak banyak orang temukan. Tahu tentang keberadaan mereka bukanlah sesuatu yang saat ini Anda bahkan dapat mulai memahaminya. Saya sudah mengirim orang lain untuk mencarinya. Apakah kami dapat menemukannya atau tidak sepenuhnya bergantung pada keberuntungan Anda. Lalu, bagaimana dengan tanduk kilin? Yun Ce tanpa sadar bertanya. Karena itulah satu-satunya hal yang belum dibicarakan oleh Mu Xuanyin. Ini adalah tugas yang akan saya percayakan kepada Anda selanjutnya, kata Mu Xuanyin. Pemahaman tiba-tiba menyapu Yun Ce. Mungkinkah sudah ada berita tentang tanduk kilin?
Kilin di wilayah ilahi timur telah lama punah, jadi saya mengirim orang untuk mencari mereka di wilayah ilahi barat. Namun setelah itu, saya berhasil menemukan sesuatu secara kebetulan. Apa yang saya temukan adalah masih ada tanduk kilin lengkap di suatu tempat di alam Snow Song. Mu Xuanyin berkata tanpa emosi, itu di bagian utara, sebuah tempat yang disebut Kekaisaran Angin Es. Kekaisaran Angin Es, Yun Ce bergumam pelan. Tapi setelah itu, dia langsung teringat sesuatu, Kekaisaran Angin Es tempatmu hanya dilahirkan. Itu benar, Mu Xuanyin mengangguk pelan, tanduk kilin yang sedang kita bicarakan adalah tanduk kilin es dan Kerajaan Angin Es telah mewariskannya selama hampir 100.000 tahun. Mereka telah menetapkannya sebagai Halidom. Negara-negara yang tak terhitung jumlahnya telah bangkit dan jatuh di alam Snow Song ini, namun Icewind Empire telah mampu berkembang selama hampir 100.000 tahun. Hal ini tidak diragukan lagi disebabkan oleh keberadaan Halidom ini. Jadi ini jelas merupakan sesuatu yang sangat dihormati dan penting. Jadi tentu saja akan sulit membuat mereka menyerahkannya. Selanjutnya, ini akan menjadi ulang tahun ke-1000 penguasa Kekaisaran Angin Es saat ini. Jadi kamu harus pergi bersama Mu Hanyi ke Kekaisaran Angin Es untuk mendapatkan tanduk kilin itu, dan membawanya kembali. Tapi ini adalah sesuatu yang bahkan Mu Hanyi tidak bisa ketahui, apalagi Kekaisaran Angin Es. Mengenai bagaimana kamu akan mendapatkannya, itu akan tergantung pada kemampuanmu sendiri. Jika Mu Xuanyin hanya mengucapkan satu kata saja, Kekaisaran Angin Es pasti akan berlari ribuan mil untuk mempersembahkannya tanpa peduli apakah itu Halidom atau bukan. Mereka bahkan tidak berani mengeluarkan satu pun kentut, jadi bagaimana bisa sulit? Yun Ce segera mengerti setelah itu. Ini jelas merupakan ujian dan bentuk penempaan yang Mu Xuanyin ingin dia jalani. Pada saat yang sama, itu juga akan memungkinkan dia untuk benar-benar melakukan kontak dengan alam dewa. Bagaimanapun, dia belum mengambil langkah keluar dari Sekte Es Phoenix Ilahi sejak dia datang ke alam dewa. Dipahami, Yun Ce tanpa ragu menganggukkan kepalanya. Murid ini pasti tidak akan mengecewakan guru. Bagaimanapun, dia adalah murid langsung dari Raja Alam Song Salju. Begitu dia menunjukkan statusnya, bahkan kaisar suatu negara harus memperlakukannya dengan hormat. Meskipun itu Halidom, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mendapatkannya, bukan? Lagi pula, di alam Snow Song ini, siapa yang tidak berani memberikan wajah apapun kepada Raja Alam Snow Song? Pikiran ini berputar-putar di hati Yun Ce. Sangat bagus. Mu Xuanyin perlahan menganggukkan kepalanya. Saat kamu pergi ke Kekaisaran Angin Es kali ini, tidak akan ada orang di sekitar yang melindungimu. Jadi, Anda tidak hanya harus mendapatkan tanduk kilin, Anda juga harus menyelesaikan satu hal lainnya. Kembalilah hidup-hidup. Mulut Yun Ce ternganga tapi setelah itu tatapannya tenggelam, dia menganggukkan kepalanya lagi. Ya, murid akan mengukirnya di dalam hatinya. Tangan Mu Xuanyin terulur dan dengan ayunan ringan di tangannya, botol giok putih dan merah dengan lembut terbang keluar dan mendarat di tangan Yun Ce. Botol putih itu berisi nafas naga bertanduk. Mu Xuanyin berkata, Bing Yun terkena racunnya 1000 tahun yang lalu, jadi saya telah menelitinya sejak saya berharap menemukan cara untuk membersihkannya. Namun kini racun di tubuh Bing Yun sudah dibersihkan seluruhnya, tidak ada gunanya menyimpannya lagi. Karena kamu memiliki mutiara racun langit, secara alami lebih mudah bagimu untuk menangani racun, jadi aku memberikannya kepadamu. Sedangkan botol merahnya berisi darah naga bertanduk. Saat dia menyebutkan darah naga bertanduk, tatapan Mu Xuanyin menjadi sangat dingin dan tidak ada satupun riak yang muncul di dalamnya. Seolah-olah dia tidak pernah menggunakan ini untuk merencanakan melawan Yun Ce. Ini sudah tidak berguna bagiku. Mungkin kamu bisa menemukan kegunaannya. Yun Ce secara pribadi pernah merasakan betapa mengerikannya darah naga bertanduk itu.
Nafas naga bertanduk itu sangat beracun sehingga menyebabkan Mu Bingyun, pembangkit tenaga listrik alam penguasa ilahi, hampir kehilangan nyawanya, jadi dia bisa membayangkan betapa mengerikannya hal itu. Dia dengan hati-hati menarik kedua botol itu sebelum berbicara. Terima kasih, Guru, juga, kapan murid ini harus berangkat ke Kekaisaran Angin Es? Sekarang, Mu Bingyun menjawab dengan dingin. Sekarang, kata Yun Ce dengan suara tertegun. Mu Hanyi seharusnya sudah berada di Ice Phoenix City. Selain dia, masih ada satu orang lagi. Anda akan mengetahui siapa orang itu begitu Anda sampai di sana. Alisnya yang sedingin es sedikit miring, apa? Mungkinkah kamu masih perlu waktu untuk bersiap? Tidak, itu tidak perlu. Yun Ce segera menggelengkan kepalanya, murid ini akan keluar sekarang. Penghalang di sekitar danau surgawi Netherfrost terbuka dan Yun Ce segera pergi dan langsung menuju kota Es Phoenix.